Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali dengan Bro Ode. Diskusi kita masih sama, masih tentang seputar asam lambung, GERD, and seri, dan psikosomatik. Pada kesempatan video kali ini, kami akan share bagaimana pola untuk kita bisa sembuh daripada asam lambung. Oleh karena itu, saksikan video ini sampai selesai, mudah-mudahan bisa memberi manfaat terutama untuk para pemirsa sekalian yang sedang mengalami asam lambung. Oke, kita mengetahui bersama bahwa asam lambung ini adalah penyakit yang aneh, penyakit yang sulit untuk dipahami. Jangankan orang luar, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri pun sulit untuk memahami penyakit ini. Perubahan mood yang setiap menit, timbulnya banyak sensasi fisik yang kita rasakan silih berganti, mulai dari sakit kepala, nyeri dada, kembung, sesak, tenggorokan mengganjal, dan lain-lain. Itu semua membuat kita bingung dan sangat tidak nyaman, sehingga apabila kita belum lama terkena asam lambung, kita akan bertanya bahwa apa yang terjadi dengan diri saya. Bahkan yang lebih parah, kita sering menjudge diri kita bahwa kita tidak seberuntung orang-orang. Kita selalu merasa bahwa kita adalah orang yang paling sial. Kita adalah orang yang tidak bermanfaat sama sekali akibat daripada penyakit asam lambung ini. Padahal jika kita mau berpikir lebih jauh, perasaan atau pikiran-pikiran semacam ini ternyata hanyalah menimbulkan kegelisahan, kepanikan, dan juga pikiran yang tidak tenang. Dan teman-teman, pahamilah bahwa memelihara perasaan dan pemikiran seperti ini hanyalah memperparah, bahkan memperpanjang durasi sakit kita. Oleh karena itu, sebagai pembuka, mungkin saya ingin mengatakan bahwa semua gejala-gejala tersebut, semua ketidaknyamanan itu, semua sensasi-sensasi yang teman-teman semua rasakan, itu dirasakan juga oleh penderita asam lambung yang lain. Hampir semua penderita asam lambung, GERD, and seri, dan psikosomatik merasakan hal tersebut. Jadi kesimpulannya, janganlah kita merasa sendiri, janganlah kita berputus asa, dan janganlah kita merasa sial dan tidak beruntung seperti orang lain. Karena orang-orang yang dulunya juga merasakan perasaan atau pemikiran-pemikiran seperti yang kita alami sekarang, yang kalian teman-teman alami sekarang, mereka sudah banyak yang sudah sembuh. Dan teman-teman juga yakin bahwa suatu saat teman-teman pasti akan ada di posisi titik sembuh tersebut. Walaupun sekarang keadaan masih payah, sakitnya masih berlanjut, tapi satu hal yang perlu ditanamkan, keyakinan bahwa suatu saat pasti kita akan sembuh juga dan akan beraktivitas normal seperti biasa. Dan satu hal lagi sebelum kita ke pola kesembuhan daripada asam lambung, yang perlu saya highlight atau yang perlu saya tekankan di sini adalah keikhlasan dan juga kebesaran hati kita untuk bisa atau mau menerima keadaan atau kondisi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita saat ini akan memberikan muara hati yang tenang. Jadi jangan kita merasa egois untuk ingin cepat sembuh atau ingin secepatnya keluar dari sensasi ini, ingin secepatnya tidak merasakan ini. Intinya kita ingin mengatur dan mengendalikan apa yang terjadi sesuai dengan pikiran kita. Ini hanya akan menambah kegelisahan. Jadi belajarlah untuk ikhlas dan berbesar hati mau menerima. Insya Allah hatinya akan tenang. Dan jika sudah tenang, maka apabila datang sensasi, teman-teman akan lebih santai, akan lebih tenang menghadapi hal tersebut. Nah, pola untuk sembuh dari asam lambung sebenarnya sangat sederhana.
saya berikan di video ini gambaran umum, dan untuk detailnya silakan buka channel atau beranda video ini, kemudian dicari item-item atau poin-poin yang sesuai dengan keluhan teman-teman atau pemirsa sekalian. Di situ saya jelaskan lebih detail. Untuk di sini saya berikan gambaran-gambaran umum saja. Jadi pola yang pertama yang harus kita lakukan untuk bisa sembuh dari asam lambung adalah mempelajari dan memahami asam lambung tersebut. Apa itu asam lambung? Kenapa reflux ini bisa terjadi? Faktor-faktor apa yang mempengaruhinya sehingga hal tersebut bisa terjadi dan juga mempengaruhi bukan hanya fisik kita tetapi juga psikologi kita. Ini bisa dipelajari, banyak referensi yang sudah tersaji di internet, di YouTube, dan di buku-buku juga ada. Tinggal bagaimana kita ingin atau berinisiatif untuk mempelajari hal tersebut. Kemudian jika kita sudah memahami misalnya terkait dengan asam lambung tersebut, maka hal yang kedua adalah mengambil atau mempelajari alternatif atau jalan keluar sehingga kita bisa meminimalisir atau bahkan sampai terhindar dari hal-hal tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah melakukan semua pemahaman dan juga alternatif yang kita telah simpulkan tadi secara konsisten dan kontinuitas. Jadi perlu dipahami bahwa ini bukanlah proses yang instan, ini memerlukan kesabaran, tekad, dan juga konsistensi yang tinggi. Karena prosesnya secara berkelanjutan, bukan 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, 1 bulan 2 bulan, tetapi membutuhkan waktu berbulan-bulan. Oleh karena itu, konsistensi dan tekad kita yang kuat sangat-sangat dibutuhkan agar kita bisa keluar dari jeratan asam lambung. Salah satu contohnya, misalnya ketika kita sudah mempelajari asam lambung tersebut, dan kita mengetahui bahwa dari masalah-masalah tersebut kita harus mengambil alternatif seperti tidak telat makan, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang membuat asam lambung itu reflux, atau kita jangan mengkonsumsi pantangan-pantangan daripada asam lambung tersebut. Nah, hal ini kita lakukan secara konsisten. Kemudian misalnya kita masih sering terjerat oleh sensasi yang sangat kuat sehingga kita ketakutan, panik berlebih, maka dari pemahaman kita tersebut dan juga dari alternatif atau solusi yang telah kita pelajari tersebut, misalnya di video saya sering mengatakan bahwa ketika sensasi itu datang, pikiran-pikiran jahat itu datang, maka kita rasionalkan. Nah, aksi kita untuk merasionalkan ini kita harus lakukan setiap kali datang sensasi. Jangan ketika datang sensasi hari ini kita lakukan, selanjutnya datang lagi sensasi kita langsung pesimis. Tidak, latih pelan-pelan dan sekali lagi secara konsisten. Ilustrasi atau gambaran yang bisa saya berikan mudah-mudahan bisa dipahami dengan cara saya jelaskan. Misalnya di video-video saya sebelumnya juga saya sudah pernah mengatakan bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berkonsultasi dengan dokter. Nah, dari diagnosa dokter itu yang insya Allah dokter akan bilang ini hanya pengaruh asam lambung. Ini yang akan kita jadikan pegangan atau tameng untuk merasionalkan pikiran-pikiran jahat kita ketika sensasi itu datang. Jadi gambarannya, ilustrasinya seperti ini. Misalnya kita sedang berada di sebuah ruang, di belakang kita ada tembok, dan kita berdiri di depan tembok tersebut, kemudian ada angin yang akan berhembus, jadi kita akan menantikan angin yang berhembus kencang. Angin ini misalnya diibaratkan seperti sensasi, dan juga kita adalah pengidap asam lambung, dan di tembok yang belakang itu adalah titik kekalahan kita untuk menghadapi sensasi. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa bertahan dari angin atau sensasi yang akan bertiup kencang ini? Kita buat satu tiang atau tameng di depan kita untuk kemudian hal tersebut kita jadikan pegangan sebagai alternatif yang bisa menyelamatkan kita ketika angin kencang itu akan bertiup. Jadi tiang yang saya maksud, yang saya tanamkan di depan saya untuk tempat berpegang itu adalah
diagnosa dokter tersebut yang mengatakan bahwa kita tidak apa-apa, ini adalah pengaruh asam lambung. Jadi ketika angin itu datang, angin itu berhembus dengan kuat, kita berpegang kepada tiang tersebut kuat-kuat sehingga kita tidak perlu melakukan perlawanan yang sengit dengan angin tersebut. Kita hanya cukup tenang berpegang pada tiang itu sehingga kita tidak sampai terbentur di dinding di belakang kita. Kita hanya cukup bertahan. Setelah angin itu mulai kurang dan mulai berlalu, kita bangun dan mengambil langkah untuk maju dan juga menancapkan tiang di langkah-langkah kita berikutnya sampai akhirnya kita berada pada titik kesembuhan kita. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan kami akhiri video ini sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekalipun video ini tidak bisa menjadi obat, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi teman untuk mengisi waktu kosong Anda. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu di video selanjutnya.